Hey semuanya, kembali lagi di channel Math with Kak Din. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang himpunan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi himpunan, jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, oke, sekarang kita masuk ke mengenal himpunan. Nah, sekumpulan benda atau objek dikatakan himpunan jika kumpulan benda atau objek tersebut dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contoh himpunan itu seperti kumpulan bilangan prima. Nah, dari kumpulan bilangan prima ini bisa kita pastikan dengan jelas, yaitu ada 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Begitu juga dengan kumpulan alat tulis. Nah, ini bisa kita definisikan dengan jelas. Kumpulan alat tulis itu seperti ada pensil, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada contoh yang bukan dikatakan himpunan. Nah, contoh yang pertama itu adalah kumpulan makanan lezat. Nah, di sini tidak bisa kita definisikan dengan jelas karena kata lezat ini bisa jadi bagi Kak Den itu lezat, tapi bagi untuk kalian atau orang lain itu tidak lezat. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Begitu juga dengan kumpulan wanita cantik. Definisi kata cantik ini tidak bisa kita pastikan dengan jelas karena berbagai pendapat orang pasti akan berbeda. Dan contoh yang sebagainya. Untuk keanggotaan suatu himpunan, ada ketentuan-ketentuan yang diperhatikan dalam penulisannya. Biasanya, nama himpunan kita menggunakan huruf A, B, C, D, dan seterusnya dengan penulisan huruf kapital atau huruf besar. Lalu ketentuan yang kedua, untuk membatasi penulisan anggota himpunan, kita gunakan kurung kurawal seperti yang sudah Kadin tampilkan yang di layar kaca. Nah, selain itu juga ada beberapa cara untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan. Ada 4 cara ya. Nah, cara yang pertama itu kita menyatakan anggota himpunan dengan kata-kata. Seperti contoh yang sudah Kadin tampilkan di sini. A di sini adalah nama himpunan yang dengan ketentuan penulisan yang pertama kita tuliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. Lalu anggotanya kita batasi dengan tanda kurung kurawal. Maka bisa kita baca himpunan A adalah bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, jika dinyatakan dengan kata-kata, maka kita harus menampilkan anggotanya sendiri dengan acuan kata-kata yang sudah kita dapatkan. Nah, himpunan A bilangan prima yang kurang dari 13, maka kita harus menyebutkan bilangan prima apa saja yang kurang dari 13. Nah, maka kita tuliskan himpunan A itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, seperti contoh yang sudah Kadin tampilkan di sini. Nah, sebelum Kadin membacakan himpunan B itu apa, lambang E di sini artinya adalah anggota dari. Lalu jika ada lambang E garis, itu artinya adalah bukan anggota dari. Nah, maka dari contoh ini kita bisa membaca himpunan B adalah himpunan X dengan X kurang dari 13 dan X anggota dari himpunan bilangan ganjil. Nah, jadi sama aja X itu adalah bilangan ganjil yang kurang dari 13. Maka anggota himpunan B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi kita tampilkan anggota-anggotanya ya. Nah, lalu untuk menyatakan keanggotaan yang ketiga adalah himpunan dengan cara mendaftar. Seperti contoh yang sudah Kadin tampilkan di sini, yaitu himpunan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika dinyatakan anggota himpunan dengan cara mendaftar seperti ini, maka inilah anggotanya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari karena sudah didaftarkan anggota-anggotanya. Seperti itu ya. Lalu untuk menyatakan anggota himpunan yang keempat itu dengan diagram Venn. Nah, di sini sudah Kadin tampilkan contoh diagram Venn di mana pada gambar itu ada lingkaran yang berwarna biru. Nah, itulah himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, dan 3. Nah, untuk pembahasan diagram Venn akan kita bahas di materi selanjutnya ya, karena saat ini kita hanya untuk pengenalan himpunan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada jenis-jenis himpunan, yaitu himpunan kosong dan nol, himpunan tak berhingga, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, Kak Din akan jelaskan masing-masing dari himpunan ini dan juga contohnya supaya semakin paham ya. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada himpunan kosong dan nol. Nah, yang kita bahas himpunan kosong terlebih dahulu ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal
atau O yang digariskan. Nah, contohnya adalah seperti yang sudah Kadin tampilkan di hadapan ini, di mana himpunan M adalah bilangan caca kurang dari 0. Nah, bilangan caca itu kan dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini dibilang anggota kurang dari 0, maka himpunan M itu adalah himpunan kosong atau yang tidak memiliki anggota ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya hanya satu, unsurnya yaitu 0. Jadi anggotanya itu berupa angka yang 0 gitu ya. Nah, contohnya adalah himpunan N bilangan caca kurang dari 1. Nah, bilangan caca itu kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kurang dari 1, maka himpunan N itu anggotanya adalah 0. Nah, inilah himpunan 0 ya. Lalu himpunan yang kedua adalah himpunan tak berhingga. Nah, penjelasannya, suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga apabila banyak anggotanya tak dapat dihitung. Nah, misalnya, contohnya adalah himpunan P, semua bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dikatakan himpunan P ini adalah semua bilangan asli. Nah, karena kita disuruh menyebutkan semua bilangan asli, itu bisa kita masuk kategorikan himpunan ini adalah himpunan tak berhingga karena anggotanya tak dapat dihitung atau tak terhingga jumlahnya. Gitu ya. Selanjutnya, himpunan yang ketiga yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang terkait dilambangkan dengan huruf S. Nah, sebelumnya kan ada tuh yang kita menyatakan anggota dalam bentuk diagram Venn. Nah, akan Kadin tampilkan lagi diagram Venn-nya. Nah, di sini ada pojok atas sebelah kiri itu adalah lambang S. Nah, itulah semesta ya. Nah, di sini contoh, tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut, di mana himpunan A bilangan ganjil kurang dari 11, lalu B bilangan genap kurang dari 10. Kita tentukan anggota A, maka 1, 3, 5, 7, dan 9, lalu anggota himpunan B itu adalah 2, 4, 6, 8. Dan semestanya adalah himpunan anggota yang terkait dengan A dan B ini. Maka bisa kita tulis S sama dengan anggota dari seluruh A dan B ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu jika didaftarkan. Atau kita tuliskan dalam kata-kata, S adalah bilangan asli kurang dari 10. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk himpunan yang keempat, yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Notasi yang digunakan untuk menyatakan himpunan bagian adalah seperti yang ditampilkan di layar. Maka penulisan A bagian B adalah seperti yang di bawah ya. Ada beberapa aturan dari himpunan bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Lalu yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, nanti penjelasannya akan Kadin jelaskan sekaligus di contoh soal ya. Nah, untuk menentukan berapa banyak himpunan bagian, jika A adalah himpunan dengan N anggota, di mana N ini banyak anggota ya, maka himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk himpunan bagian. Di sini sudah ada soal. Diketahui himpunan Y adalah 1, 2, dan 3. Tentukan yang A banyak himpunan bagian dari Y dan yang B anggota himpunan bagian dari Y. Oke, yang pertama yang A dulu kita kerjakan ya. Banyak himpunan bagian dari Y yang sebelum penjelasan sebelumnya adalah cara mencarinya. Rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N ini adalah himpunan dari Y-nya, banyak anggota dari himpunan Y, itu adalah 3. Maka untuk mencari A, 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Nah, untuk B, kita diminta menyebutkan anggota dari himpunan bagian Y ini, di mana anggotanya itu pasti ada 8, karena sesuai dengan yang kita sudah cari ya. Nah, maka kita tentukan yang pertama. Nah, sebelum kita menentukan, Kadin mau mengingatkan lagi beberapa aturan yang sudah dibahas di sebelumnya. Ada aturan yang dihimbau di himpunan bagian. Nah, yang pertama itu adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, maka untuk anggota himpunan bagian dari suatu himpunan itu kita tuliskan yang pertama itu adalah himpunan kosong. Ini yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua, kita tentukan himpunan bagian ini adalah yang beranggotakan 1.
Nah, jadi dari anggota 1, 2, dan 3 ini kita buat dia menjadi anggota 1 saja. Maka anggota 1 yaitu 1, lalu 2, dan 3. Ini yang beranggotakan 1. Nah, lalu yang beranggotakan 2, berarti pertama 1 dulu. 1 kita pasangin dengan 2. Jadi 1, 2 ya. Lalu 1 kita pasangin dengan 3. Maka menjadi 1 dan 3 ya. Lalu setelah 1 sudah kita pasangkan dengan semua, 2. 2 kita pasangkan dengan 1, tidak kita tulis. Kenapa? Karena 2 dengan 1 itu sama saja dengan 1 dan 2. Ya, sudah ditulis jadi tidak perlu ditulis lagi. Lalu 2 dengan 3. Nah, ini belum ditulis, maka kita tulis 2 dan 3. Nah, lalu yang terakhir 3. 3 kita pasangin dengan 1, tidak kita tulis karena dia sama saja dengan 1 dan 3. Lalu 3 dengan 2 juga tidak kita tulis karena itu sama saja dengan 2 dan 3 ya. Nah, setelah itu 2 anggota sudah nih, sudah disebutkan semua. Maka yang terakhir adalah 3 anggota. Kalau 3 anggota berarti semuanya, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini aturan yang kedua yaitu setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini loh. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari sendiri. Nah, ini himpunan yang beranggotakan 1 yaitu 1, 2, 3 itu adalah bagian dari himpunan ini, ya ini gitu loh, ya. Lalu yang beranggotakan 2 itu juga merupakan bagian dari himpunan 1, 2 ini, 1, 2, 3 ini. Begitu juga himpunan yang 3 anggota ini juga merupakan himpunan Y ini, gitu ya. Nah, jadi cara mencarinya adalah yang pertama himpunan kosong dulu, lalu yang kedua adalah himpunan yang beranggotakan 1, lalu yang kedua selanjutnya adalah himpunan yang beranggotakan 2, dan seterusnya. Tergantung dari banyak anggota dari himpunan yang mau kita cari. Ya kayak Y ini kan ada 3 anggota. Ya berarti sampai nanti mencari himpunan bagian itu ya hanya sampai 3 anggota. Kalau misalkan nanti suatu himpunan ada 5 anggota, ya maka kita mencari sampai anggotanya yang kelima gitu ya. Nah, kita tentukan ini yang kita cari sudah sesuai belum? Karena yang dari A itu adalah jawabannya 8, maka himpunan bagiannya harus ada 8. Maka kita cek ya. Ini adalah 1, 2, di sini 3, 4, ini 5, yang kelima ya, ini yang ke-6, ini yang ke-7, dan ini yang ke-8. Sudah cocok ya? Ada 8 anggota himpunan sesuai dengan jawaban yang A. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, di sini akan Kadin tampilkan contoh diagram Venn-nya. Nah, perhatikan pojok kiri atas itu ada lambang S yang Kadin lingkari berwarna merah, itu adalah himpunan semesta. Nah, maka anggotanya berarti adalah yang berada pada persegi panjang. Nah, maka bisa kita tuliskan anggota himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk himpunan A yang Kadin lingkari berwarna hijau itu adalah untuk yang lingkaran yang berwarna biru itu. Nah, maka anggota untuk himpunan A itu adalah yang berada dalam lingkaran berwarna biru. Maka bisa kita tuliskan himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, untuk anggota himpunan dinotasikan dalam bentuk noktah atau titik tebal seperti contoh yang sudah ditampilkan diagram Venn di depan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba contoh soal supaya paham untuk menggambar diagram Venn. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menggambarkan diagram Venn. Nah, di sini sudah ada soal, gambarkan himpunan berikut dalam bentuk diagram Venn. Ada himpunan S yang sudah bisa kita pastikan adalah himpunan semesta, dan ada juga himpunan P dan Q. Nah, pertama kita lihat dulu, ada berapa banyak himpunan yang terkait dengan himpunan S. Nah, ternyata di sini ada 2, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Nah, jika ada 2 atau lebih himpunan yang terkait dengan himpunan semesta, kita memastikan dulu apakah anggota dari himpunan yang 2 ini, yaitu P dan Q ini, memiliki anggota yang sama. Nah, himpunan anggota dari P itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan anggota dari himpunan Q itu adalah 8, 9, dan 10. Maka tidak ada yang sama. Nah, jika tidak sama, maka lingkaran yang menggambarkan himpunan P dan Q itu kita gambarkan secara terpisah atau lepas, ya. Nah, kita langsung gambar aja untuk diagram Venn. Untuk yang semesta, pertama yang kita gambarkan itu adalah persegi panjang. Ini untuk semestanya, di mana kita tulis simbolnya pojok kiri atas. Lalu yang kedua, kita gambarkan himpunannya dalam bentuk berbentuk lingkaran ya. Di sini ada himpunan P dan Q yang kita gambarkan dengan lingkaran.
Nah, karena tidak ada yang sama, maka kita gambarkan secara terpisah ya. Ini untuk P, lalu ini untuk Q. Nah, kita tuliskan dulu untuk yang P. Yang P ada 2, 3, 5, 7. Nah, dalam penulisan anggota himpunan, yang seperti yang sebelum sudah Kak Dina jelaskan, bahwa kita menotasikannya dengan noktah atau titik tebal ya. Oke, yang P anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka kita titik untuk angka 2, kita titik untuk 3, kita titik untuk 5, kita titik untuk 7. Untuk penulisannya itu ada di area lingkaran yang himpunannya P ya, karena dia anggotanya P. Lalu yang Q anggotanya adalah 8, 9, dan 10. Kita tulis 8, 9, dan 10 ini adalah di dalam lingkaran Q. Titik untuk 8, titik untuk 9, lalu titik untuk 10. Nah, jika sudah, lalu kita cek di semestanya. Semesta itu adalah anggotanya 1 sampai 10. Nah, maka untuk semesta kita tuliskan di luar dari lingkaran P dan Q, tapi masih ada di area di dalam persegi panjang. Bebas nulisnya ya. Yang penting areanya di luar dari lingkaran P dan Q dan masih di dalam persegi panjang ya. Nah, maka kita lihat dari 1 sampai 10 yang belum tertuliskan. Kenapa? Karena P dan Q ini sudah bagian dari himpunan semesta ya. Jadi kita harus menuliskan yang di luar dari anggota P dan Q. Nah, karena anggota S itu 1 sampai 10, kita mulai dari 1. Dari 1, anggota 1 apakah sudah tertulis di P dan Q? Ternyata belum, maka kita tuliskan 1. 2 sudah ada di sini ya. Nih 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4. Apakah 4 sudah ada? Belum, maka kita tuliskan 4. Lalu 5 sudah ada, 6. 6 juga belum, maka kita tuliskan di luar dari lingkaran. 7 sudah ada, 8 sudah ada, 9 sudah ada, 10 sudah ada. Ya, maka gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Kita lanjut yang contoh soal yang kedua ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah gambarkan diagram Venn dengan himpunan berikut. Himpunan S yang sudah pasti semesta dan himpunan A dan B. Nah, di sini setelah kita lihat soalnya ada dua himpunan yang terkait dengan semesta, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, setelah itu langkah yang kedua kita lihat anggota pada himpunan A dan anggota pada himpunan B apakah memiliki anggota yang sama. Nah, ternyata itu mereka memiliki anggota yang sama, yaitu C dan D dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B. Nah, jika mereka memiliki anggota yang sama, maka nanti saat kita menggambarkan lingkaran untuk himpunan A dan lingkaran untuk himpunan B itu saling berkait ya. Nah, seperti ini. Pertama kita gambarkan dulu persegi panjangnya. Ya, itu untuk semestanya ya. Nah, di mana lambang S-nya itu adalah pojok kiri atas. Nah, lalu lingkaran untuk himpunan A itu berkait seperti ini. Nah, di mana untuk daerah yang Kak Din arsir ini, nanti Kak Din hapus ya, itu adalah untuk anggota yang di A punya, di B punya. Lihat, ini yang Kak Din arsir ini adalah lingkaran yang saling berkait, di mana anggota A punya, perhatikan lingkaran A ini yang Kak Din tebali lagi, itu dia di area himpunan A, dan juga dia adalah anggota untuk di himpunan B juga. Nih, area yang Kak Din arsir. Itu ya. Nah, maka kita tuliskan adalah kedua anggota ini, C dan D ini. Kita gambarkan dengan noktah himpunannya C dan D. Nah, lalu di luar dari daerah yang Kak Din arsir ini, kita tuliskan pertama adalah anggota A yang tidak dimiliki oleh B. Nah, maka kita tulisnya adalah di area ini, yang Kak Din arsir ya. Nah, maka anggotanya itu adalah A dan B. Lalu anggota B yang tidak dimiliki juga oleh anggota himpunan A, yaitu E dan F. Maka kita tuliskan yang di sini, yang Kak Din arsir ya. Maka noktah E, titik tebal untuk E dan titik tebal untuk F. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, lalu untuk semestanya. Semestanya itu adalah huruf A sampai G. Nah, maka kita tuliskan anggotanya yang belum termasuk di anggota himpunan A dan B. Kita cek. Yang A ternyata sudah ada. Lalu yang B sudah ada.
C sudah ada, D sudah ada, E sudah ada, F sudah ada, G belum. Nah, maka G kita tuliskan di luar dari lingkaran himpunan A dan B, tetapi masih di dalam daerah persegi panjang. Maka kita tulis G. Jadi seperti ini ya. Jadi intinya untuk menggambar diagram Venn yang pertama adalah kamu lihat dulu ada berapa himpunan yang terkait dengan semesta. Jika ada 2 atau lebih, kamu perhatikan anggota himpunan terkait itu. Apakah ada anggota yang sama atau tidak? Jika tidak, maka kamu lepas lingkaran himpunannya seperti contoh soal yang pertama. Jika ada yang sama, maka kamu mengerjakan atau menggambarkan himpunannya itu berkaitan seperti contoh soal yang kedua ini ya. Nah, untuk daerahnya itu di mana C dan D ini contoh soal kedua adalah dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke materi operasi pada himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama kita bahas adalah gabungan himpunan dengan simbol yang seperti sudah kalian tampilkan di layar ya. Nah, gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dengan penulisan seperti yang sudah ditampilkan di layar ya. Nah, Kadin juga tampilkan diagram Venn yang dimana di sini ada himpunan lingkaran A dan himpunan lingkaran B yang diarsir berwarna abu-abu. Nah, itulah daerah untuk gabungan himpunan A dan B. Nah, jadi kata lainnya, jika mencari gabungan himpunan A dan B, ya maka kamu gabungkan saja anggota A dan B, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal ya, supaya semakin paham dengan gabungan himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal himpunan gabungan yang pertama. Di sini sudah ada soal. Tentukan P gabungan Q, simbolnya seperti U ya. Itu berarti artinya gabungan. Jika diketahui himpunan P, anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Dan Q, anggotanya adalah 1, 4, dan 6. Maka P gabungan Q adalah, maka kita tinggal gabungkan saja anggota P dan Q ini ya. Nah, di mana maka P gabungan Q itu anggotanya adalah, tinggal kita gabungkan saja ya. Cuman kita urutkan. Ada angka 1, maka kita mulai dengan 1. Lalu kita coret supaya nggak bingung ya. 2. Kita tulis berurutan. Ada 3. Lalu ada angka 4. Ada angka 5. Dan yang terakhir adalah 6. Nah, maka gabungan untuk himpunan P dan Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika anggota pada himpunan yang diketahui sudah didaftarkan seperti ini, maka sudah lebih mudah ya untuk mencarinya, gitu ya. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini sudah ada soalnya. Jika A adalah bilangan caca kurang dari sama dengan 5, lalu B adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 7, maka A gabungan B adalah, nah ini kan himpunannya anggotanya diketahui dengan kata-kata ya, bukan didaftarkan. Nah, maka kita mencari dulu anggotanya dari himpunan A dan B. Pertama kita cari dulu yang A. Yang A anggotanya adalah bilangan caca kurang dari sama dengan 5. Nah, bilangan caca itu adalah dimulai dari 0 ya. Nah, maka kita daftarkan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ikut serta karena tandanya adalah kurang dari sama dengan ya. Lalu yang B. Nah, B anggotanya adalah bilangan asli yang kurang dari sama dengan 7. Nah, bilangan asli dimulai dari angka 1. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kita tuliskan karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, maka tinggal kita tulis di A gabungan B. Nah, maka anggotanya adalah kita mulai dulu dengan anggota yang terkecil yaitu 0. Kita garisin ya supaya nggak bingung. Maka yang pertama 0,
Lalu 1. Nah, jika anggota A dan B sama-sama memiliki 1, maka kita tulisnya sekali saja, yaitu 1 ya. 2 juga sama-sama punya, maka sekali aja tetap kita tulis 2. 3, lalu setelah 3, 4. Setelah 4 adalah 5, lalu 6, dan yang terakhir adalah 7. Maka anggota untuk A gabungan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana contoh soal ini adalah diketahui gambar diagram Venn-nya. Kita mencari P gabungan dengan Q, ya. Nah, maka kita perhatikan pada diagram Venn, di penjelasan sebelumnya sudah Kadin beritahu daerah mana yang untuk dinyatakan gabungan himpunan A dan B ya di penjelasan sebelumnya ya. Nah, maka sekarang di sini Kadin jelaskan lagi. Kita perhatikan untuk himpunan P yang Kadin lingkari berwarna merah ini ya. Ini adalah untuk area P. Lalu untuk area himpunan Q yang Kadin lingkari berwarna biru. Nah, jika P dan Q itu digabung, maka kita menuliskan anggotanya itu adalah di yang kedua ini, di lingkaran merah dan juga lingkaran biru nih yang Kadin warnai berwarna merah ya. Yang Kadin warnai berwarna hijau ini. Nah, berarti semua anggota yang ada di lingkaran P dan Q itu kita tuliskan menjadi anggota P gabungan Q. Seperti itu ya. Maka kita tuliskan P gabungan Q itu anggotanya adalah, kita mulai angka yang terkecil dulu, yaitu 1, lalu 2, apakah ada 3? Tidak ya. 4, setelah 4, 5, lalu setelah itu 6, setelah itu 7, setelah itu 8, setelah itu 9 tidak ada, maka 10, setelah itu 11, Kadin ke bawah ya karena tidak muat, lalu yang terakhir adalah 12. Jadi kalau dilihat dari diagram Venn seperti itu ya, maka didapat anggota pada P gabungan Q itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 12. Kita masuk ke soal pembahasan yang keempat. Nah, di sini juga ada bentuk diagram Venn dan yang ditanyakan adalah M gabungan I. Nah, kita perhatikan di diagram Venn, lingkaran M di sini Kadin buat lingkaran yang berwarna biru, lalu lingkaran untuk himpunan I Kadin buat untuk lingkaran yang berwarna merah. Nah, kita perhatikan di diagram Venn-nya, ini bahwa himpunan lingkaran I itu berada pada dalam lingkaran himpunan M. Maka artinya di sini anggota himpunan I itu berada pada juga anggota pada himpunan M. Nah, maka M gabungan I adalah seluruh anggota yang ada pada lingkaran M. Kita tuliskan yang pertama adalah angka terkecil dulu, yaitu 1 ya. Lalu setelah itu 2, lalu 3, lalu 4. Nah, karena 5 tidak ada, berarti lanjut ke 6, lalu 9, Kadin tulis ke bawah karena tidak muat. Lalu setelah 9, 12, lalu 18, dan yang terakhir adalah 36. Maka anggota untuk M gabungan I adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Seperti itu ya. Operasi pada himpunan yang selanjutnya kita bahas adalah irisan himpunan. Nah, kita misalkan himpunan A dan B ya. Nah, maka irisan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Nah, dinotasikan dengan yang seperti Kadin tampilkan di layar ya. A irisan B, di mana simbol irisan ini melengkung ke bawah seperti huruf N. Nah, ditampilkan dalam diagram Venn juga yang di layar. Di sini ada daerah yang Kadin arsir berwarna abu-abu, itulah daerah untuk irisan himpunan A dan B. Ya. Nah, dengan kata lain bisa kita simpulkan untuk menentukan irisan dua himpunan, itu kita mencari anggota yang sama atau anggota yang dimiliki kedua-duanya. Itulah irisan. Nah, supaya lebih paham dan lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada soal, diketahui himpunan S, A, dan B. Maka
A irisan B adalah, oke, di sini himpunan S-nya itu sudah bisa kita pastikan adalah himpunan semesta ya. Nah, diminta adalah irisan dari himpunan A dan B. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya, Kak Din bilang untuk irisan, kita mencari anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan. Atau nanti kalau misalkan dicari irisan dari ketiganya, maka yang kita cari adalah anggota yang sama yang dipunya oleh ketiga himpunan. Nah, karena di sini A dan B, maka kita lihat anggota A dan anggota B mana yang mereka mempunyai anggota yang sama. Nah, ternyata mereka memiliki anggota yang samanya itu adalah 3, lalu 5, lalu 7. Ya, Kadin tandainnya seperti ini aja. 3, 5, dan 7. Nah, maka kita tuliskan A irisan B adalah 3, 5, 7. Nah, jika soalnya diketahui dalam bentuk himpunan anggota yang sudah didaftarkan, kita lebih mudah untuk mencarinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah tentukan A irisan B dari himpunan A faktor dari 30. Sedangkan untuk himpunan B, anggotanya 5 bilangan prima yang pertama. Nah, karena di sini himpunannya dinyatakan dengan kata-kata, maka kita harus mendaftarkan atau menyebutkan anggota-anggota dari himpunan A dan B. Kita cari yang pertama A dulu ya. Nah, yang A adalah faktor dari 30. Nah, maka kita cari dulu yuk. Faktor dari 30 itu kita sama saja seperti mencari perkalian dari 30 ya. 1 dikalikan dengan 30. Lalu 2 dengan 15. 3 bisa ya. 3 dengan 10. 4 tidak bisa. Maka 5. 5 dengan 6. Nah, setelah 5 kan 6. 6-nya sudah ada di sini, maka stop. Nah, inilah faktor dari 30 ya. Kita tuliskan yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ini adalah faktor dari 30. Nah, setelah himpunan A sudah kita tuliskan, maka sekarang himpunan B. Nah, himpunan B di sini adalah 5 bilangan prima yang pertama. 5 bilangan prima yang pertama. Maka kita sebutkan 2, 3, 5, 7, 11. Ya, ini sudah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka baru kita bisa menentukan A irisan B. Kita lihat yang seperti penjelasan sebelumnya bahwa kalau mencari irisan adalah kita mencari anggota yang sama ya. Maka kita cari dulu anggota yang sama. Nah, di sini anggota karena yang anggota himpunan B lebih sedikit, kita dari anggota B saja ya. 2. Apakah himpunan dari anggota A itu ada 2? Ternyata ada ya. Lalu 3. Apakah juga ada? Ternyata ada. 5 ada juga. 7 tidak ada ya. 11 juga tidak ada. Maka kita tinggal pilih saja angka yang sama yaitu 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya A irisan B adalah 2, 3, dan 5. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini soalnya sudah ada, perhatikan diagram Venn berikut ini. Maka E irisan F. Nah, seperti yang sudah di penjelasan sebelumnya, jika ada gambar diagram Venn ini, kan ada tuh yang Kak Din tampilkan diagram Venn daerah yang diarsir, yaitu yang ini ya. Karena yang Kak Din arsir ini adalah daerah yang dimiliki, anggota yang dimiliki oleh E dan juga dimiliki oleh F. Jadi sama-sama memiliki ya. Nah, maka untuk daerah yang diarsir ini anggotanya itu adalah 4 dan 9 ya. Nah, jawabannya E irisan F adalah 4 dan 9. Seperti itu ya. Kalau yang ini mudah. Nah, nanti di contoh soal yang keempat itu ada diagram Venn lainnya. Kita lanjut ya. Nah, ini dia contoh soal yang keempat. Di sini ada diagram Venn. Yang ditanya adalah maka A irisan B. Nah, di sini perhatikan ada lingkaran untuk himpunan A yang Kak Din lingkari berwarna biru ini, sedangkan untuk himpunan B Kak Din lingkari yang berwarna merah. Nah, jika kita perhatikan di gambar bahwa lingkaran untuk himpunan B itu berada pada dalam lingkaran pada himpunan A, di mana artinya anggota pada himpunan B itu juga pasti ada juga di
anggota pada himpunan lingkaran A, gitu ya. Nah, maka jika kita ikuti definisi dari irisan, yaitu adalah dimiliki oleh kedua-duanya, anggota yang dimiliki oleh kedua-duanya, maka bisa kita tuliskan A irisan B adalah seluruh dari anggota B ini, karena dia juga berada pada himpunan A. Nah, maka A irisan B kita tuliskan, kita urut tetap ya, 2, setelah 2, 5, lalu yang terakhir adalah 7. Maka jawabannya A irisan B adalah 2, 5, dan 7. Jadi kalau pada diagram Venn itu perhatikan jelas-jelas untuk letak-letak dari himpunannya ya. Operasi pada himpunan yang kita bahas selanjutnya adalah selisih himpunan. Nah, kita misalkan himpunan A dan B ya. Selisih dua himpunan A dan B adalah anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Nah, dalam penulisannya seperti yang Kadin tampilkan di layar ini, A selisih B. Nah, Kadin juga tampilkan pada diagram Venn daerah mana yang untuk menyatakan A dikurang B. Nah, ini daerah yang diarsir berwarna abu-abu itu adalah untuk area anggota A dikurangi B, gitu ya. Nah, dengan dilihat dari diagram Venn bisa kita simpulkan bahwa A dikurang B itu adalah anggota A yang tidak ada di himpunan anggota B. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jika B dikurang A, maka hasilnya adalah anggota B yang tidak ada di himpunan A. Nah, biar semakin paham, kita lanjut ke contoh soal. Oke? Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk selisih himpunan. Di sini soalnya diketahui himpunan S, A, dan B. Nah, maka yang pertama untuk A adalah A selisih B. Nah, artinya di mana jawaban dari A selisih B itu adalah anggota A yang tidak ada di himpunan B. Nah, kita lihat, berarti kita fokus pada soal untuk anggota A yang tidak ada di himpunan B. 1, ada atau tidak? Tidak ada ya. 2, juga tidak ada. 3, ternyata ada nih 3, maka kita coret 3-nya. 4, ada juga nih di himpunan B. 5, juga ada di himpunan B. Maka untuk jawaban A selisih B, itu adalah angka yang tidak dicoret ya. Artinya anggota A yang tidak ada di himpunan B. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, lalu kita lihat yang B. B selisih A, artinya anggota B yang tidak ada di A. Nah, ini kan sudah kita coret ya, 3, 4, 5-nya itu sama-sama dimiliki oleh A dan B. Maka itu tidak masuk dalam himpunan selisih. Nah, maka anggota B yang tidak ada pada himpunan A itu adalah nih yang sudah kita temukan, yaitu 6, 7, dan 8. Tinggal kita tuliskan saja. Jawabannya adalah 6, 7, dan 8. Nah, jika himpunannya sudah diketahui didaftarkan secara ini, maka kita mencarinya lebih mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang kedua. Jika himpunan P anggotanya bilangan cacah kurang dari sama dengan 6, Q anggotanya bilangan asli kurang dari sama dengan 7, maka A P selisih Q dan B Q selisih P. Maka karena di sini himpunannya dinyatakan dengan kata-kata, maka kita mendaftarkan atau mencari terlebih dahulu anggota dari himpunan P dan Q. Kita pertama yang P dulu ya. Bilangan caca kurang dari sama dengan 6. Nah, bilangan caca itu kan dimulai dari 0. Maka kita mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya diikut sertakan karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Gitu ya. Lalu himpunan Q. Q adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 7. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1. Kita lanjutkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya ikut serta karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka kita cari dulu yang A-nya terlebih dahulu ya. P dikurang Q. Nah, maka kita mencari anggota P yang tidak ada di himpunan Q. Kita mulai dari 0. 0 ada atau tidak ada? Tidak ada ya.
1. Nah, 1 ternyata ada juga di himpunan Q, maka kita coret. 2. Ternyata ada juga di himpunan Q. Lalu 3. Ada juga di himpunan Q. 4 juga ada, maka kita coret. 5 juga ada. 6 juga ada, maka kita coret. Nah, maka untuk jawaban yang A, P selisih Q, anggota P yang tidak ada pada himpunan Q itu adalah 0. Nah, kalau ingat materi sebelumnya yang Kadin jelaskan, ini dikatakan himpunan 0 karena memiliki unsur 0 gitu ya. Lalu yang B, Q dikurang P, di mana artinya anggota Q yang tidak ada di P. Nah, kita lihat di sini anggota Q yang tidak ada di P itu adalah hanya 7. Maka jawabannya adalah 7 ya. Inilah jawabannya untuk P dikurang Q adalah 0, sedangkan Q dikurang P hasilnya adalah 7. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini sudah ada diagram Venn, di mana kita diminta mencari A selisih B dan B selisih A. Nah, sebenarnya untuk mencari operasi pada himpunan ini yang terpenting kamu mengetahui jelas definisi dari operasi itu sendiri ya. Nah, jika A dikurang B, itu artinya anggota A yang tidak ada dimiliki oleh himpunan B ya. Nah, maka kita lihat di diagram Venn, karena yang di sini diketahuinya adalah gambar diagram Venn ya. Maka untuk lingkaran A itu adalah yang Kak Din warnai berwarna biru ini ya. Nah, di dalam lingkaran A ini ada dua tempat ya, di mana tempat yang pertama ini adalah anggota 0, 1, dan 6, lalu yang tempat kedua adalah 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5 ini itu dia berada pada lingkaran B juga. Nih, lingkaran B ini yang Kak Din warnai berwarna merah. Nah, artinya kan kalau di materi sebelumnya adalah 2, 3, 5 ini irisan ya, dimiliki oleh himpunan A dan juga B. Nah, maka 2, 3, 5 ini tidak termasuk untuk operasi jawaban dari A selisih B. Karena A selisih B itu artinya adalah anggota A yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh himpunan B. Itu sudah jelas adalah anggota 0, 1, dan 6. Nah, kalau di sebelumnya kamu simak lagi, itu ada yang Kak Din arsir yang berwarna abu-abu seperti ini. Ini yang Kak Din garisi berwarna biru. Itu adalah untuk daerah A dikurang B. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang B. B itu diminta adalah B selisih A. Nah, maka artinya anggota B yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh himpunan A. Nah, maka jawabannya adalah 7 dan 8 ya. Maka jawaban untuk A yaitu A selisih B hasilnya adalah 0, 1, 6. Sedangkan B yang diminta adalah B selisih A, jawabannya adalah 7 dan 8. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, untuk contoh soal yang keempat juga berupa diagram Venn, hanya beda ya dengan bentuknya beda dengan diagram Venn pada contoh soal yang ketiga. Nah, yang A itu diminta N selisih dengan R, lalu yang B R selisih N. Nah, di sini coba perhatikan dulu, kita perhatikan untuk diagram Venn-nya. Untuk himpunan N itu adalah lingkaran yang besar atau yang Kak Din warnai ini berwarna biru. Lalu untuk lingkaran himpunan R, yaitu yang kecil ini, lingkaran kecil atau yang Kak Din warnai berwarna merah ini ya. Nah, maka jika kita mencari yang A dulu, N dikurang R artinya adalah anggota N yang tidak dimiliki himpunan R. Maka sudah jelas ya, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, jika yang B yang ditanya adalah kebalikannya, yaitu R dikurang N atau R selisih N, itu berarti anggota R yang tidak dimiliki oleh himpunan N. Nah, kita perhatikan pada diagram Venn ini. Sedangkan untuk lingkaran R, himpunan R, yaitu yang berwarna merah ini, itu berada pada lingkaran N, di mana sudah bisa dipastikan dari diagram Venn ini bahwa seluruh anggota himpunan R itu dimiliki oleh himpunan N. Nah, maka jika R selisih N mencari anggota R yang tidak dimiliki oleh himpunan N,
itu bisa kita pastikan adalah himpunan kosong, artinya tidak mempunyai anggota, ya. Karena seluruh anggota himpunan R ini pasti dimiliki oleh himpunan N karena dia berada pada lingkaran N. Gitu ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan bentuk dari diagram Venn-nya. Oke? Operasi pada himpunan yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah komplement himpunan. Nah, misalkan kita mencari komplement himpunan dari himpunan A ya. Maka komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota yang terletak di luar himpunan A. Nah, dalam dituliskan atau dinotasikan, komplement dari A itu adalah A pangkat C. Seperti itu ya. Nah, di sini juga akan Kak Adin tampilkan diagram Venn-nya, di mana daerah yang diarsir yang berwarna abu-abu itu adalah A komplement, di mana seluruh anggota kecuali lingkaran untuk himpunan A. Seperti itu. Ada 3 hal yang dapat kamu temukan pada suatu komplement himpunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di mana komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Itu dinotasikan dengan seperti O digarisi dengan notasi komplement itu sama dengan semesta, hasilnya adalah himpunan semesta ya. Lalu yang kedua, di mana komplement dari himpunan semesta yaitu S pangkat C itu adalah himpunan kosong. Jadi kalau misalkan ada soal yang disuruh mencari semesta, komplement dari semesta, itu jawabannya pasti adalah himpunan kosong karena kita harus mencari anggota di luar dari semesta. Itu kan berarti tidak ada ya, maka itu adalah himpunan kosong. Lalu yang ketiga, di mana komplement dari komplement suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Nah, seperti yang di layar itu dibuat A komplement dikomplementkan lagi. Itu hasilnya adalah ya himpunan A itu sendiri, ya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh mencari B komplement dengan dikomplementkan lagi, maka ya hasilnya adalah himpunan B itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang operasi komplement himpunan. Nah, di sini sudah ada soal, jika himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, lalu himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan B anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A komplement dan B komplement. Oke, yang pertama kita mencari yang A terlebih dahulu yaitu A komplement. Nah, jika kita mencari A komplement, maka seluruh anggota yang di luar dari himpunan A. Maka yang pertama kalau sudah kata seluruh anggota, maka kita perhatikan saja fokusnya ke semesta. Karena semesta itu adalah seluruh dari anggota himpunan ya. Nah, maka kita mencari anggota yang di luar dari himpunan A. Maka kita pilih anggota semesta yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Maka kita coret jika sama ya. Kita lihat dari himpunan A ada anggota 2, maka di semesta juga ada 2, kita coret. Lalu 4, ada juga dicoret. 6 juga ada, maka 6-nya dicoret. 8 juga ada, maka 8-nya dicoret. 10 juga ada, maka 10 dicoret. Nah, maka A komplement anggota, seluruh anggota di luar dari himpunan A itu adalah yang angka dari semesta yang tidak dicoret, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 12. Nah, lalu yang B, yaitu B komplement. Nah, maka di sini Kak Din hapus dulu ya. Sama, ini kita ngelihat juga dari semestanya, cuma kita bandingkan dengan himpunan B karena yang diminta B komplement. Artinya adalah seluruh anggota di luar dari himpunan B. Maka kita compare dengan himpunan semesta. Jika ada yang sama dengan himpunan B, kita coret ya. 1 itu punya, maka kita coret. 3 juga ada, maka kita coret. 5 juga ada, maka kita coret. 7-nya kita coret, 9-nya juga kita coret. Nah, maka B komplement itu adalah himpunan semesta yang sudah kita cari yang tidak kita coret ya. Nah, maka yang angka yang tidak kita coret itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 11, dan 12. Nah, maka jawaban dari soal A komplement
hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 12. Sedangkan B komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10, 11, dan 12. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang kedua, yaitu soalnya diketahui himpunan S adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 8, himpunan P bilangan prima kurang dari sama dengan 7, dan himpunan Q adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Tentukanlah A, P komplement, lalu B, Q komplement. Nah, di sini himpunannya diketahui dengan kata-kata. Maka kita harus mendaftarkan atau mencari anggotanya masing-masing ya. Yang semesta, himpunan P, dan himpunan Q. Di sini Kadin garisi dulu supaya bisa menulisnya lebih enak. Lalu kita cari ya. Yang semesta dulu. Yang semesta bilangan asli kurang dari sama dengan 8. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya ikut serta karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu bilangan prima kurang dari sama dengan 7. Nah, maka bilangan prima itu adalah 2, 3, lalu 5, 7-nya ikut ya, karena dia tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, lalu yang Q itu bilangan ganjil kurang dari 9. Bilangan ganjil berarti yang kurang dari 9, 1, 3, 5, 7, 9-nya tidak ikut. Karena tandanya adalah tidak ada sama dengannya, kurang dari saja. Ya, kurang dari 9 berarti 9-nya tidak ikut. Ya. Nah, maka tinggal kita tentukan yang A, P komplement. Nah, maka kan anggota P komplement artinya adalah seluruh anggota yang di luar dari himpunan P. Nah, maka kita comparekan dengan semestanya, ya. P dengan semesta. Nah, P dengan semesta sebentar. Di sini kita lihat anggota P yaitu 2 itu ada juga di semesta, maka kita coret ya, coretnya di atas ya. Nah, lalu 3 ya, lalu 5. Nah, lalu 7. Nah, maka P komplement itu anggota semesta yang tidak kita coret yaitu 1, 4, 6, dan 8. Oke. Nah, lalu untuk yang B yaitu Q komplement itu artinya seluruh anggota yang di luar dari Q. Nah, maka seluruh anggota yang di luar dari himpunan Q. Ini Kadin coret pakai warna hijau ya. Sebentar, ini Kadin hapus dulu yang warna merahnya, semestanya. Oke, sebentar ya. Nah, maka kita tuliskan di sini yang kehapus ya 3 ya. Di sini 3-nya. Nah, lalu di sini kita coret anggota Q yang dimiliki oleh S. 1 ya, 1 dia punya, lalu 3, 5, dan 7. Maka Q komplement adalah seluruh anggota yang di luar dari Q. Berarti anggota semesta yang tidak kita coret, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini sudah ada gambar diagram Venn. Yang diminta adalah A, M komplement, dan B, N komplement. Nah, maka kita tentukan di sini adalah M komplement adalah seluruh anggota di luar dari himpunan M. Nah, himpunan M ini di sini Kak diwarnai berwarna merah ya. Nih di sini yang berwarna merah ini. Nah, artinya berarti kita menuliskan semua anggota di luar dari himpunan M, yaitu anggotanya adalah, kita tetap mulai dari angka yang kecil ya, yaitu 1, lalu setelah itu 3, setelah itu 5, lalu 7, dan yang terakhir adalah 8 ya. Nah, lalu yang B, N komplement. Nah, berarti kalau N komplement adalah semua anggota di luar dari himpunan N. Nah, himpunan N-nya di sini
Kadin warnain yang berwarna hijau nih. N, ini N, berarti di luar dari N ini ya. Maka bisa kita tuliskan N komplemennya adalah 1, lalu 4, 6, dan yang terakhir adalah 8. Nah, maka jawaban M komplement adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan N komplement jawabannya adalah 1, 4, 6, dan 8. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini juga ada gambar diagram Venn, tapi berbeda diagram Venn-nya dengan contoh soal yang ketiga ya. Yang ditanya adalah A, R komplement, dan B, S komplement. Nah, maka kita cari dulu yang A, yaitu R komplement, di mana artinya adalah seluruh anggota di luar himpunan R. Nah, himpunan R ini Kadin lingkarin yang berwarna merah. Berarti kita tulis anggota yang di luar dari yang warna merah ini. Yaitu jawabannya adalah, tetap urut ya, kita mulai dari yang kecil 3, lalu 4, setelah itu 6, dan yang terakhir adalah 9. Ini adalah untuk R komplement. Kak Din hapus dulu. Lalu sekarang kita cari yang B-nya, yaitu S komplement, di mana artinya adalah seluruh anggota di luar himpunan S. Nah, himpunan S di sini Kadin warnai berwarna ungu. Nih, berarti kita menulis semua anggota yang di luar dari warna ungu ini. Maka jawabannya adalah, kita mulai dari yang terkecil yaitu 1, lalu 3, 4, 5, 6, 8. Kadin tulis ke bawah ya, karena tidak muat. Dan yang terakhir adalah 9. Maka jawaban dari R komplement adalah 3, 4, 6, dan 9. Lalu S komplement adalah 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal bervariasi dan penjelasannya ya. Nah, soal yang pertama, diketahui himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 11, di mana S ini adalah himpunan semesta. Lalu himpunan R, Kak Din langsung baca aja di sini ya. X kurang dari 6, di mana X adalah elemen bilangan asli. Lalu himpunan T adalah Y kurang dari sama dengan 3, di mana Y elemen bilangan asli. Nah, tentukanlah A, R tanda petik, dan B, T tanda petik. Nah, di sini sebelum Kak Din mau menjelaskan soal, Kak Din mau menambahkan penjelasan tentang komplement. Nah, jika di penjelasan sebelumnya Kak Din bilang dinotasikan, komplement itu dinotasikan dengan C atau pangkat C, seperti itu ya. Nah, ada juga selain dipangkatkan C, dia juga bisa dinotasikan dengan tanda petik, gitu ya. Jadi ada nanti beberapa soal yang menyatakan komplement itu dengan dinotasikan dengan pangkat C, ada juga yang dinotasikan dengan tanda petik. Nah, maka tanda petik ini artinya komplement ya, di mana yang A itu adalah R komplement dan B yang ditanya adalah T komplement gitu ya. Nah, karena di sini himpunannya diketahui dengan kata-kata, maka kita harus menjabarkan atau mendaftarkan anggotanya masing-masing. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu S-nya. S anggotanya bilangan asli kurang dari 11. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 10 karena kurang dari 11 ya. Lalu yang R, X kurang dari 6, di mana X ini adalah bilangan asli. Nah, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena dia tandanya kurang dari ya, maka 6-nya tidak ikut serta. Lalu anggota T adalah Y kurang dari sama dengan 3, di mana Y itu elemennya bilangan asli. Maka anggotanya adalah 1, 2, dan 3. 3 diikut sertakan karena ada
tanda kurang dari sama dengan. Nah, jika komplement, seperti yang sudah Kadin jelaskan sebelumnya, kita mengkomparkan himpunan R ini, karena kita mencari R komplement ya, himpunan R ini dengan semesta, karena R komplement artinya adalah seluruh anggota yang di luar dari himpunan R ya. Maka kita coret ya, ini pakai menggunakan tanda yang merah ya Kadinnya ya. Nah, kita coret yang sama dengan R. Nah, R di sini punya 1, maka kita coret di sini 1. Kadin coret di atas karena nanti kita pakai yang T juga ya. 2, Kadin coret yang di atas berwarna merah 2. 3, Kadin coret juga di 3 di semestanya. 4 juga Kadin coret, 5 juga Kadin coret. Nah, maka untuk R komplement adalah kita menggunakan angka yang tidak dicoret pada himpunan semesta, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu yang B. Yang B kita mencari T komplement, berarti seluruh anggota yang di luar dari himpunan T. Nah, di sini Kadin warnain warna ungu ya. T nomor 1, maka di sini Kadin warnain pakai ungu. Lalu nomor 2, di atasnya juga Kadin yang warna ungu ya, fokus yang warna ungu. Lalu 3. Nah, ini kan nomor 4 dan 5 tidak masuk ya, jadi Kadin hapus. Nah, maka angka untuk T komplement kita menggunakan angka yang tidak dicoret, yaitu angkanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka hasil dari R komplement adalah 6, 7, 8, 9, 10, dan T komplement adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini sudah ada soal yang kedua. Diketahui himpunan A dan B, tentukanlah yang A selisih B, yang B selisih A. Nah, sebelum masuk ke penjelasan soal, di sini Kak Din mau jelasin cara membaca notasi pembentuk himpunan yang ini. Yang pertama himpunan A dulu ya. Di sini Kak Din tuliskan bentuknya adalah seperti ini. Nah, hal yang pertama jika kamu ketemu bentuk himpunan seperti ini, kamu lihat bacanya adalah mulai dari variabel yang di tengah, yaitu yang ini. Nah, pertama kamu baca dari tengah itu ke arah kiri. Nah, ini yang Kak Din tandain, ini kan tanda kurang dari kalau kita baca dari arah ke kanan ya. Ke arah kanan kan arah kiri, tapi karena kita mulainya dari tengah, dari variabel X ini, maka kita kalau membaca dari tengah ke kiri, ini berubah tanda menjadi lebih dari. Maka X lebih dari 2, baru ke arah sini. X kurang dari 12. Jadi bisa kita simpulkan X lebih dari 2 kurang dari 12. Di mana X adalah bilangan prima. Maka tinggal kita tuliskan anggotanya. Anggotanya untuk yang A, X lebih dari 2 kurang dari 12. Di mana X itu adalah bilangan prima adalah 3, 5, 7, dan 11. Ini untuk yang A ya. Oke, Kadin hapus dulu. Lalu kita tentukan anggota yang B ya. Nah, anggota yang B juga sama nih. Bentuknya seperti ini juga ya. Bentuknya notasi himpunan seperti ini. 3, Y, 10. Nah, kita baca dari tengah ya. Dari tengah ke arah kiri dulu. Maka tandanya yang tadinya kurang dari jadi lebih dari ya. Karena kita mulainya dari tengah. Y lebih dari 3, baru kita ke arah kanan normal, kurang dari 10. Di mana Y ini adalah bilangan ganjil. Maka kita tentukan B-nya itu anggotanya apa aja. Y lebih dari 3, kurang dari 10. Di mana Y adalah bilangan ganjil adalah 5, 7, dan 9. Itu ya. Nah, maka kita hapuskan. Nah, himpunan A dan B-nya anggotanya sudah kita tuliskan, sudah kita ketahui masing-masing anggotanya. Maka tinggal kita mencari jawaban dari yang A, yaitu A selisih B, artinya adalah anggota A yang tidak ada di himpunan B. Anggota A yang tidak ada di himpunan B. Maka yang sama kita coret ya. 3 di B tidak punya ya, 5 punya, maka kita coret. 7 juga punya, maka kita coret. Setelah itu sudah selesai. Nah, maka A selisih B, anggota A yang tidak dimiliki oleh himpunan B adalah
Yang tidak dicoret yaitu 3 dan 11. Lalu yang B, B selisih A. Artinya anggota himpunan B yang tidak dimiliki oleh himpunan A, yaitu 9. Maka jawabannya A selisih B adalah 3, 11. Dan jawaban untuk B selisih A adalah 9. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Dari diagram Venn di atas, daerah yang menunjukkan A irisan B, A selisih B, C, B selisih A, D, A komplement, dan E, B komplement. Nah, dari diagram Venn di atas ini ada daerah-daerah yang ditentukan atau yang dinamai dengan Romawi nih. Ada Romawi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita menentukan dari masing-masing soal ya. Pertama kita mencari yang A terlebih dahulu ya. A menentukan daerah A irisan B. Artinya kalau A irisan B adalah anggota yang sama-sama dimiliki oleh A dan B ya. Nah, maka daerahnya itu jatuhnya di sini nih. Nah, karena mereka daerah yang dimiliki oleh si A dan juga dimiliki oleh si B. Nah, ini daerah yang ini adalah dinamai Romawi 1. Maka jawaban untuk A itu adalah Romawi 1 ya. Lalu yang B, A selisih B. Artinya kalau A selisih B itu adalah anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Nah, berarti kan daerahnya yang ini nih, yang berada di lingkaran A. Nah, nih ya. Nah, kenapa yang tanda merah ini tidak diikut sertakan padahal dia lingkaran A juga? Karena yang tanda merah ini dimiliki juga oleh B. Sedangkan kan A selisih B itu artinya anggota A yang tidak dimiliki oleh B, ya kan? Maka cukup yang diarsir biru saja. Nah, yang diarsir biru itu angka Romawinya adalah daerah nomor 3 ya. Maka kita tulis Romawi 3. Oke, lalu lanjut yang ke C itu adalah B dikurang A atau B selisih A. Artinya anggota B yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Maka daerah arsirnya adalah yang ini ya. Sekali lagi untuk daerah yang Romawi 1 kenapa tidak ikut serta? Karena Romawi 1 itu dimiliki juga oleh A. Jelas ya. Maka untuk jawaban yang C, jawabannya adalah Romawi 2. Oke, kita tulis Romawi 2. Sekarang yang D, A komplement. Nah, A komplement di sini, A komplement artinya adalah seluruh anggota di luar dari himpunan A. Seluruh anggota di luar dari himpunan A. Artinya, kita menuliskan semua anggota kecuali yang di himpunan A ini nih yang Kak Din warnain merah. Berarti ini tidak ikut serta. Nih, makanya Kak Din silang. Maka seluruh daerah yang tidak ikut himpunan A itu adalah daerah 2 dan daerah Romawi 4. Gitu ya. Lanjut ke yang E, B komplement. Artinya seluruh anggota di luar himpunan B. Nah, himpunan B ini Kak Din lingkari berwarna merah nih. Artinya mereka tidak ikut serta ya. Maka jawabannya adalah Romawi 3 dan 4. Gitu ya. Jadi jawabannya untuk A irisan B daerahnya adalah 1. Lalu A selisih B adalah 3. B selisih A daerah 2. A komplement daerah 2 dan 4. Lalu untuk B komplement adalah daerah 3 dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini udah ada soal yang keempat, yaitu soalnya perhatikan diagram Venn di bawah ini. Ada gambar diagram Venn-nya ya. Tentukanlah A komplement, B komplement, C, A gabungan B dalam kurung dikomplementkan, lalu D, A irisan B dikomplementkan. Nah, maka kita cari dulu yang A. Nah, kalau ada gambar diagram Venn seperti ini sebenarnya lebih mudah ya. Sebelum masuk ke jawaban dan penjelasan, Kadin garisin dulu ya supaya tidak melewati tulisannya, supaya nggak naik turun. Nah,
Kita jawab yang pertama, yang A adalah A komplement, artinya adalah seluruh anggota di luar himpunan A. Maka di sini Kak Din warnai merah ya, himpunan A ini ya. Lalu kita silang, maka anggotanya adalah yang di luar yang Kak Din silang ini. Tetap ya, kita mulai dari angka yang terkecil yaitu 6, lalu 7, lalu 8, setelah 8 9, ada 10, ada tanda di sini 10, lalu 11, dan yang terakhir adalah 12 ya. Oke, lalu B komplement, di mana artinya B komplement ini adalah seluruh anggota di luar dari himpunan B. Kak Din hapus dulu coretannya, maka Kak Din lingkarin yang berwarna B ini ya. Maka kita menuliskan seluruh anggota di luar yang lingkaran berwarna merah yang Kak Din silang. Maka jawabannya adalah, kita mulai dari angka yang terkecil, sepertinya nggak bisa digarisin ya. Oke, Kak Din tulis di sini aja deh. Di sampingnya aja ya. Oke, yang A dulu kita tulis, jawabannya adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, sekarang yang B, di sini sudah Kak Din gambarkan lingkaran B, berarti di luar dari himpunan B ya. Maka anggotanya adalah, kita mulai dari yang kecil, 1, setelah itu 2, lalu 3, lalu angka yang terkecil itu 10, setelah itu 11, dan setelah itu 12. Oke, sekarang yang C. Yang C adalah A gabungan B dikomplementkan. Nah, berarti pertama kita arsir dulu untuk A gabungan B. A gabungan B itu jatuhnya di sini ya, seluruhnya. Nah, ini yang Kak Din warnain merah. Oke. Nah, berarti kan karena di sini ada tanda komplement, maka di luar dari anggota gabungan A dan B, seluruh anggota di luar dari anggota A gabungan B. Maka untuk jawaban yang C adalah 10 di luar dari yang bertanda merah, karena yang bertanda merah itu adalah A gabungan B ya. 11, dan yang terakhir adalah 12. Oke, sekarang yang D, Kak Din hapus dulu. A irisan B dikomplementkan, artinya adalah seluruh anggota di luar dari A irisan B. Maka kita tandai merah dulu yang A irisan B itu adalah yang ini. Nah, maka kita menuliskan seluruh anggota yang di luar dari yang bertanda merah. Maka kita tulis dari yang terkecil adalah 1, 2, 3, 4-nya tidak ada, 5 tidak ada, 6, lalu lanjut ke 7, ke 8, lalu 9, 10, 11, ya, dan yang terakhir 12. Kak Din tulis di bawah karena tidak muat ya. Maka jawaban dari A, B, C, D adalah seperti yang tertulis di depan layar ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal pembahasan berikutnya. Di sini ada soal diketahui jika himpunan P. Oke, kita mulai dari sini. Sekarang langsung kita tentukan anggotanya ya. Kan kalau ada ketemu himpunan notasi seperti ini, kita mulai dari tengah ya, yaitu variabelnya X. X lebih dari 1, kurang dari 10, di mana X adalah bilangan caca. Nah, bilangan caca itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Maka kita menentukan anggota P ini adalah lebih dari 1, kurang dari 10. Maka lebih dari 1 itu berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Karena dibatasi dengan kurang dari 10 ya. Lalu yang Q itu adalah X lebih dari 2, kurang dari 10. Di mana X ini adalah bilangan prima. Lebih dari 2 kurang dari 10. Berarti yang lebih dari 2 itu bilangan prima adalah 3, 5, 7, kurang dari 10 sudah tidak ada lagi ya, maka cukup sampai di sini saja untuk anggota Q. Lalu untuk anggota R, di mana X ini lebih dari 1 kurang dari 10, di mana X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, maka yang lebih dari 1 itu ganjil adalah 3, 5, 7,
dan 9 karena kurang dari 10 ya. Maka P irisan Q irisan R. Nah, di sini artinya kita mencari irisan dari ketiga himpunan, di mana arti dari irisan itu adalah karena dia dari tiga himpunan P, Q, dan R, kita mencari anggota yang dimiliki oleh P, Q, dan R, atau anggota yang sama dimiliki oleh P, Q, dan R. Maka kita cari dulu yang pertama, kita tulis dulu ya. P irisan Q irisan R. Oke, kita susul, kita cari dulu yang pertama adalah angka 2. Apakah angka 2 ini di Q dan R punya? Tidak, maka kita silang ya. Lalu 3. 3 ternyata P punya, Q punya, R punya. Maka bisa kita tuliskan P irisan Q irisan R adalah salah satunya 3. Kita cari lagi. Lalu 4. 4 di Q dan R punya tidak? Tidak, maka kita silangkan ya. Lalu 5. 5 ternyata mereka punya. P punya, Q punya, R punya. Nih yang Kak Din kotaki. Maka salah satu jawabannya juga 5. Lalu 6. Apakah 6 di himpunan Q punya, di R punya? Ternyata tidak, maka kita silang. Lalu 7. 7 ternyata P punya, Q punya, lalu R juga punya. Nih yang Kadin kotaki. Maka jawabannya ada juga 7. Nah, di sini sudah bisa Kadin pastikan selesai. Kenapa? Karena seluruh anggota Q, di seluruh anggota Q yang Kadin lingkari berwarna ungu ini sudah terpakai semua atau sudah diketahui semua. Nah, maka sudah bisa dipastikan untuk irisan dari ketiga himpunan ini tidak perlu kita cari lagi, jawabannya adalah cukup 3, 5, dan 7. Karena kan kita harus mencari anggota yang sama pada ketiga himpunan ini, sedangkan untuk himpunan Q itu sudah habis, tidak punya anggota lagi. Jadi untuk yang selanjutnya tidak mungkin ada anggota lagi yang sama, karena di anggota Q hanya ada sampai 3 anggota saja ya. Bukan berarti jawabannya juga harus 3 anggota, tidak ya. Artinya gini, kalau kita mau melanjutkan kayak seperti ini 8, ya pasti anggota Q sudah tidak punya anggota lagi kan gitu kan. Setelah 3 anggota ini selanjutnya tidak ada lagi, jadi percuma kita cari lagi gitu loh maksudnya ya. Nah, maka untuk P irisan Q irisan R adalah 3, 5, dan 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini sudah ada soal diketahui N dari himpunan A adalah 20. Artinya banyak anggota pada himpunan A itu adalah 20 ya. Lalu N dari himpunan B adalah 25 dan N dari irisan A dan B itu adalah 17. Maka yang ditanya adalah N dari A gabungan B. Nah, di sini Kadin sarani kalau jika ada soal diketahui dari banyak anggota, tidak bukan dijelaskan anggotanya apa saja atau didaftarkan anggotanya, malah diketahui banyak dari anggota himpunan atau N, maka di sini Kadin sarankan untuk menggambar diagram Venn. Kenapa? Karena agar lebih teliti dan lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini Kadin gambarkan dulu diagram Venn dengan himpunan A sesuai dengan yang di soal. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, hal pertama yang harus kamu isi itu adalah irisannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini irisannya diketahui yaitu 17. Nah, maka baru bisa kamu isi untuk yang lainnya. Nah, yang lainnya itu adalah banyak anggota A itu adalah 20. Perhatikan, banyak anggota itu adalah 20, artinya adalah untuk lingkaran A yang Kadin warnanya merah ini jumlahnya harus 20. Nah, sudah terpakai 17. Maka sisanya itu adalah untuk di luar dari area yang irisan ini. Karena 17 sudah dipakai di irisan ya. Nah, harusnya 20, sudah dipakai 17, sisanya 3. Maka seperti ini. Jadi jika kita lihat banyak anggota dari A, itu totalnya ya 20, sesuai dengan di soal. Gitu ya. Makanya itulah gunanya kenapa harus duluan irisan yang dituliskan. Gitu ya. Sekarang yang B, diketahui adalah anggota B itu 25. Nah, anggota B di sini Kadin warnanya berwarna biru nih. Anggota B ini juga sudah terpakai di irisan yaitu 17. Maka sisanya harus kita tuliskan di luar dari irisan yaitu masih tetap di lingkaran B tapi di luar dari irisan ya. Totalnya 25, sudah dipakai 17, maka sisanya adalah 8. Atau sama aja kita cari 25 dikurang 17, hasilnya adalah 8 gitu ya.
Nah, maka yang dipertanyakan adalah banyak anggota A gabungan B. Maka untuk N banyak anggota A gabungan B itu adalah yang Kadin warnanya kuning ini, 3 ditambah 17 ditambah 8. Kan A gabungan B semua ya. Semua pada lingkaran himpunan A dan B. Artinya 3 tambah 17 tambah 8. Nah, 3 tambah 17 ini adalah 20 ditambah 8, maka hasilnya adalah 28. Jadi, sekali lagi Kadin ingatkan, jika soalnya berbentuk N atau banyak anggota dari himpunan, itu Kadin sarankan untuk menggunakan diagram Venn agar lebih teliti dan lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini ada soal selanjutnya. Soalnya adalah dari sekelompok anak terdapat 12 anak gemar menyanyi, 15 anak gemar menari, 7 anak gemar keduanya. Banyak anak dalam kelompok itu. Nah, ini sama dengan yang soal pembahasan sebelumnya ya, di mana yang diketahui adalah banyak dari anggota himpunan, bukan anggotanya yang dijabarkan ya. Nah, maka ya hal yang pertama adalah kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita gambarkan diagram Venn-nya. Di sini S semesta. Nah, karena di sini kumpulannya adalah menyanyi dan gemar menari, maka di sini Kadin buat MY aja ya, menyanyi, dan ini menari MR ya. Dimana hal yang pertama yang harus kita tuliskan itu adalah irisannya. Irisan itu berarti kan kedua-duanya punya. Nah, dalam hal menyanyi dan menari itu berarti kedua-duanya itu menyukai menyanyi dan menari, yaitu ini 7 anak gemar keduanya. Berarti irisannya adalah 7. Lalu kita lihat berapa banyak yang gemar menyanyi. 12 anak gemar menyanyi. Nah, ini yang warna biru ini yang menyanyi nih. Sudah dipakai 7 kan? Berarti sisanya 12 dikurang 7 adalah 5. Nah, di luar dari irisannya, masih dalam daerah lingkaran menyanyi tapi di luar dari irisan. Nah, sekarang menari. Menari itu ada 5 anak yang gemar menari. Sorry, bukan 5 tapi 15 ya. Di sini Kadin hapus dulu tuh. Nah, 15 ya, ada 15 anak gemar menari. Nah, lingkaran untuk yang gemar menari ini Kadin warnanya berwarna hijau. Sudah dipakai 7 nih. Maka 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Maka untuk 8-nya kita tulis di luar dari irisan, tetapi masih di dalam lingkaran untuk yang menari. Nah, sudah semua kita tuliskan. Yang pertanyaannya itu adalah banyak anak dalam kelompok itu. Artinya adalah banyak anak dari seluruh himpunan ini nih, dari semuanya nih ya, dari semuanya. Nah, maka kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 8. Dimana hasilnya adalah 7 tambah 5 itu adalah 12 ditambah 8, maka hasilnya adalah 20. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini sudah ada soal. Dalam sebuah kelas terdapat 48 anak. Anak yang gemar matematika itu ada 35 anak, yang gemar fisika ada 40 anak, dan yang gemar keduanya ada 30 anak. Berapa anak yang tidak gemar matematika maupun fisika? Nah, pertama kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, di mana arti dari dalam sebuah kelas terdapat 48 anak ini, jadi total semestanya nih total semestanya itu adalah 48 ya, Kak Din tulis di sini totalnya 48. Nah, di sini ada matematika dan fisika, maka di sini Kak Din gambarkan untuk matematika itu lingkarannya berwarna merah, lalu untuk fisika itu adalah yang lingkaran berwarna biru. Nah, yang kita tulis pertama kali itu adalah irisan, artinya yang gemar kedua-duanya itu adalah 30 anak ya. Nah, sedangkan matematika yang gemar matematika itu ada 35 anak. Nah, berarti kan yang gemar matematika itu yang lingkaran berwarna merah. Sudah dipakai nih 30. Maka sisanya 35 dikurang 30 adalah 5. Kita taruh di luar irisan tetapi masih di dalam lingkaran matematika. Lalu yang gemar fisika itu ada 40 anak. Nah, untuk lingkaran fisika yang berwarna biru ini sudah dipakai 30 juga, ya kan irisannya. Nah, maka 40 sisanya itu adalah 40 dikurang 30 hasilnya adalah 10.
Nah, pertanyaannya adalah berapa anak yang tidak gemar matematika maupun fisika? Nah, jika dia tidak gemar, maka dia berada di luar dari lingkaran matematika dan fisika, tetapi masih di dalam daerah persegi ini ya. Maka disinilah daerahnya. Nah, maka tinggal kita turunkan saja menjadi seperti sebuah persamaan. Kita umpamakan yang kita cari ini X ya. Kita umpamakan X ditambah 5 ditambah 30 ditambah 10 itu sama dengan keseluruhan dari himpunan ini atau satu kelas itu isinya adalah 48. Nah, kita jumlahin dulu deh nih yang bisa dijumlahkan. Maka X ditambah 5 tambah 30, 35 tambah 10, 45 sama dengan 48. Nah, positif 45 pindah ruas. Maka menjadi positif menjadi negatif karena dia pindah ruas. Maka X sama dengan 48 dikurang 45 hasilnya adalah 3. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal dari 40 anak. Ternyata 27 anak suka membaca majalah, 25 anak suka membaca koran, dan 4 anak tidak suka kedua-duanya. Banyak anak yang suka membaca majalah maupun koran adalah, nah ini artinya dia suka membaca majalah dan koran ya, jadi suka kedua-duanya. Artinya di dalam himpunan dia irisannya ya. Nah, dari 40 anak ini adalah semestanya. Oke, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn di sini S, semestanya itu adalah 40 anak ya. Nah, lalu untuk yang majalah, Kak Din lingkarannya berwarna merah. Lalu untuk yang koran, Kak Din warnai lingkarannya berwarna hijau ya. Nah, lalu irisannya kan justru yang ditanya nih, irisannya yang suka membaca majalah maupun koran. Berarti irisannya kita umpamakan X ya. Nah, lalu untuk majalah, 27 anak kan suka majalah ya. Berarti kan kita tulis di luar dari irisan itu adalah 27 dikurangi X. Karena X-nya tidak kita ketahui. Jadi kita tulisnya dalam bentuk persamaan gitu ya. 27 dikurang X. Nah, untuk koran, ini 25 anak suka membaca koran. Sama. Berarti kita tulis di luar dari irisan, tetapi masih di dalam lingkaran koran. Itu berarti 25 dikurangi X. Ya, karena kan irisannya belum diketahui. Nah, lalu setelah itu diketahui apa lagi? 4 anak tidak suka kedua-duanya. Berarti 4 itu berada di luar lingkaran tetapi masih di dalam daerah persegi panjang atau semesta di sini ya. Nah, maka yang di dalam semesta ini seluruhnya kita jumlahkan, hasilnya adalah semesta yaitu 40. Kita tulis ya persamaannya. Pertama 4 dulu. 4 ditambah 27 min X. 27 min X ditambah X ditambah 25 min X. Sama dengan hasil dari semestanya adalah 40. Nah, ini diperhatikan di sini. Sebentar. Sama dengan, tadi nolnya soalnya nggak kelihatan ya. 40. Nah, diperhatikan di sini untuk X-nya. Ternyata selain angkanya, ini bisa kita kerjakan yang Kak Din kotaki berwarna hijau. Ini 4 tambah 27 adalah 31. Nah, min X ditambah X di sini itu hasilnya adalah habis. Artinya negatif 1 ditambah 1 itu habis ya. Nah, plus 25-nya diturunkan. Lalu negatif X-nya pun juga diturunkan sama dengan 40. Nah, ternyata masih ada lagi yang bisa kita kerjakan, yaitu Kak Din kotaki berwarna biru ini. 31 tambah 25 itu hasilnya adalah 56. 56 dikurang X sama dengan 40. Nah, ini kan X, negatif X-nya ini kan bentuknya negatif ya. Jadi Kak Din mau pindahin ruas nih. Ini yang Kak Din kotakin warna ungu. Ini Kak Din pindahin ke kanan, sedangkan 40-nya nih yang Kak Din kotaki berwarna kuning, Kak Din pindah ke kiri, biar jadi angka sama angka, variabel ya sama variabel gitu ya. Nah, maka kalau kita pindahkan, 56-nya kan dia tetap menjadi 56. Nah, 40-nya pindah ruas kan di positif, pindah ruas jadi negatif 40, sama dengan negatif
X-nya kita pindahkan yang menjadi X ya. Nah, maka hasil X-nya itu sama saja kita buat 56 dikurang 40. X-nya sama dengan 16. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal penjelasan yang terakhir, di mana soalnya itu adalah dari 30 anak, di antaranya 25 anak menyukai bakso dan 15 anak menyukai mie ayam. Tentukan yang A, banyak anak yang menyukai bakso dan mie ayam, artinya irisannya ya. Lalu, banyak anak yang hanya menyukai bakso. Banyak yang C, banyak anak yang hanya menyukai mie ayam. Oke, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn-nya di mana di sini S yaitu semestanya itu sudah jelas 30 ya. Nah, di sini untuk bakso Kak Din lingkari berwarna merah dan ini himpunannya namanya B. Lalu untuk mie ayam Kak Din warnai berwarna biru dan nama himpunannya MA ya. Nah, lalu di sini kita tentukan yang A kan yang ditanyakan irisan, sedangkan Kak Din sarankan untuk menggambar diagram Venn yang pertama kali yang ditulis adalah irisannya. Sedangkan irisan yang ditanya maka kita umpamakan irisannya itu adalah X. Nah, maka untuk bakso yang di luar dari irisan yang Kak Din gambar, yang atau Kak Din garis, tetapi masih di dalam lingkaran bakso, itu kan totalnya 25. Maka bisa kita tulis 25 dikurangi X. Nah, lalu yang mie ayam, ini kan 15 anak menyukai mie ayam. Nah, maka kita tulis di luar dari irisan, tetapi masih di dalam lingkaran mie ayam itu adalah 15 dikurangi X, ya. 15 dikurangi X. Nah, maka tinggal kita totalkan seluruhnya ini, 25 dikurang X, ditambah X, ditambah 15 min X, itu totalnya adalah semestanya, yaitu 30. Nah, maka di sini lihat, perhatikan yang Kadin kotaki, negatif X tambah X itu habis. Sama aja negatif 1 tambah 1 ya, 0 hasilnya. Nah, 25 ditambah 15 itu hasilnya adalah 40, negatif X diturunkan menjadi negatif X, sama dengan 30. Nah, negatif X-nya kita pindahkan menjadi pindah ruas ke kanan. Lalu yang 30-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi sama aja kita mindahin angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, di mana 40-nya ini tetap menjadi 40, 30-nya kan positif, dipindahkan menjadi negatif 30. Sama dengan negatif X pindah ruas itu menjadi X. 40 dikurang 30 sama dengan 10 sama dengan X. Artinya sama saja X sama dengan 10. Ya. Nah, maka tinggal kita jawab di sini. Kak Din garis dulu. Kita jawab yang A. Yang A itu adalah banyak anak yang menyukai bakso dan mie ayam, itu artinya irisan. Nah, irisan tuh yang ini nih. Nah, ini yang Kak Din lingkarin. Nah, ini tuh dia anggotanya itu X. Nah, X itu yang kita dapat tadi dari hitung adalah 10. Lalu yang B, yang diminta adalah banyak anak yang hanya menyukai bakso. Nah, yang menyukai bakso itu kan lingkaran merah, tapi lingkaran merah itu ada irisannya yaitu X. Nah, maka yang kita pilih itu adalah 25 min X. Karena 25 min X ini itu adalah yang hanya menyukai bakso. Tidak menyukai mie ayam ya, tapi dia hanya suka bakso. Nah, maka kita turunkan 25 dikurang X. Nah, X-nya kita dapat 10, maka 25 dikurang 10 sama dengan 15 anak ya. Nah, sekarang yang C. Yang C, banyak anak yang hanya menyukai mie ayam. Nah, yang hanya menyukai mie ayam itu adalah yang 15 min X ya. Maka kita tuliskan 15 min X, di mana X-nya itu adalah 10. Maka 15 dikurang 10 hasilnya adalah 5.